Betul, kebetulan kemarin sempat ikut bikin buku juga, yang mana bareng sama 26 penulis lainnya, yaitu buku yang berjudul Menjaras Memori Kolektif. Kalau misalnya buku tentang apa, ini sebetulnya untuk menjaras memori kolektif ini tentang 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di Sumedang. Jadi dari 26 kecamatan yang ada di Sumedang, kita mengarsipkan objek-objek kebudayaan. Kalau untuk stigma anak muda sekarang itu malas baca, menurut saya itu kurang tepat ya. Kalau menurut saya a shift of a medium itu adalah bukan berarti penurunan minat baca, tetapi adanya pergeseran medium atau media yang dimana saya lihat anak muda sekarang itu justru melek literasi, tetapi mungkin medianya lebih ke platform digital. Pastinya kalau misalnya ngajak anak-anak muda zaman sekarang untuk baca buku fisik itu, kalau terbilang menantang, sangat menantang ya, karena di era media sosial yang marak di mana-mana setiap hari kayak gitu. Mungkin untuk salah satu cara untuk mengajak, tentunya kita harus pastiin dulu minatnya orang tersebut yang akan kita ajak itu seperti apa. Semisal beliau senang dengan hal-hal yang imajinatif, kita bisa mengajak ataupun menceritakan sebuah novel fantasi kepada beliau, ataupun karena kebetulan saya juga ikut terlibat di Panti Baca Ceria, biasanya kami mengadakan event-event terkait buku seperti contohnya bedah buku ataupun semisal lapakan setiap minggu yang ada di alun-alun Sumedang untuk mengajak teman-teman muda supaya bisa ikut membaca secara fisik seperti itu. Menurut aku itu harus ada khususnya untuk di perpustakaan ada konsep co-working space yang dimana kita itu butuh tempat yang balance gitu antara a quiet zone for deep focus and a communal space for discussion. Jadi kita itu butuh ada yang tempat untuk diskusinya, tapi ada juga tempat yang dimana kita itu fokus untuk baca, untuk ngerjain tugas kita secara personal gitu. Selain itu juga yang paling penting adalah colokan charger, yang dimana kita semua anak muda itu pasti butuh itu gitu, dan tempat kursi yang nyaman juga. Kemudian dari fasilitas pendingin ruangan juga atau AC itu harus optimal sih, karena ketika kita gerah atau ketika kita ngerasa udaranya kurang nyaman juga sama kita, itu bakal ngeganggu banget ke apa yang sedang kita lakukan gitu. Jujur aku sendiri bukan tipe orang yang suka ke perpustakaan pada awalnya, karena mikirnya pasti perpustakaan itu ngebosenin, dan salah satunya itu tempatnya ya kayaknya bakal kurang nyaman dan bukannya fokus, tapi malah bikin kita ngerasa kayaknya kurang deh feel semangatnya kalau di perpustakaan gitu kan. Tapi setelah melihat fasilitas perpustakaan daerah Sumedang sekarang, itu udah oke banget dan keren banget. Mulai dari ketika kita masuk itu harus pakai kartu scan anggota, terus ditambah lagi kenyamanan dan keamanannya itu udah rapi banget, karena kita udah difasilitasi loker kunci yang dimana itu tempat untuk kita menyimpan barang-barang kita. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh bawa apa-apa ke dalam, karena kita juga dikasih tas jinjing khusus untuk bawa keperluan kita seperlunya aja, nggak usah semuanya dibawa gitu kan. Terkecuali makanan dan minuman ya, itu tetap nggak boleh, karena udah pasti aturan perpustakaan itu seperti itu. Terus karena melihat modernitas fasilitas yang ada di perpustakaan daerah Sumedang, saya jadinya jujur kecanduan juga ngerjain tugas di perpustakaan daerah Sumedang gitu. Betul, karena di Pusda sekarang pun sudah sangat nyaman ya, terasanya feel-nya sudah memang cukup inklusif untuk di Sumedang. Kalau misalnya dari segi apakah bisa menjadi menemukan inspirasi bagi penulis muda, khususnya untuk penulis pemula ya, tentunya sangat bisa, karena pertama kalau misalnya kita sudah nyaman, kita bisa betul-betul fokus kepada tulisan kita untuk proses menulisnya seperti itu.
Kemudian dari segi mencari inspirasi, dari banyaknya buku yang ada di Pusda pun, habis kita baca-baca, habis baca banyak buku, kita bisa menemukan mungkin lebih banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan ataupun yang bisa kita ciptakan. Harapan aku untuk ekosistem membaca ini khususnya di Sumedang ya lebih organik lagi dan lebih inklusif. Aku pengen literasi ini tuh nggak cuma berhenti di lingkungan pendidikan kayak cuma di sekolah atau di kampus, tapi bisa menjadi gaya hidup atau lifestyle untuk anak muda sekarang di kehidupannya sehari-hari. Pesan untuk generasi muda supaya jangan berhenti membaca dan berkarya adalah pertama, aku ingin generasi muda saat ini pun menganggap diri mereka sendiri pun penting, diri kita sendiri pun penting. Kemudian kita pun harus banyak membaca, lebih banyak membaca, karena dengan lebih banyak membaca kita bisa menghasilkan sebuah karya. Setidaknya kita bisa berkontribusi untuk dunia nantinya, setidaknya 1% dari kita bisa menyumbangkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya untuk ilmu di masa depan nanti. Buat teman-teman yang udah ngerasa jauh nih dari buku, udah lama gak menyentuh buku, pesan aku don't put too much pressure on yourself. Gak usah mikir baca buku itu harus langsung yang berat, langsung yang kompleks, terus baca buku itu harus langsung habis berlembar-lembar. Cari dulu aja, scrolling dulu aja visualnya yang menarik, yang bikin semangat kalian itu on fire gitu untuk literasi dan juga untuk ruang yang inklusif, untuk ruang yang nyaman. Coba aja datang dulu ke perpustakaan, coba lihat dulu tempatnya, siapa tahu kayak pengalaman aku tadi yang nggak suka dengan perpustakaan, ngelihat perpustakaannya yang cozy dan tempatnya, fasilitasnya yang bagus, itu bisa membuat kita ngerasa aman dan nyaman untuk literasi.